Jadi kan tidak ada laporan sama sekali dari. Soalnya mengelola uang sebanyak itu kan harus seorang ahli yang bisa lah, nggak hanya seorang admin yang bisa menyatakan bahwa ini nanti akan dibayarkan, bahkan sedang didata siapa yang akan diambil uangnya gitu kan. Mungkin harus dikelola uang sebanyak itu dikelola secara profesional, apalagi itu uang orang lah, uang gabungan, uang masyarakat gitu. Jadi ya harus dikelola secara profesional. Kalaupun umpamanya kalau dikelola secara profesional kan harus ada laporannya, apakah itu rugi atau untung gitu kan. Ada, kita sebagai investor atau sebagai peserta itu kan ngerti, tahu oh itu kondisi rugi, kita tidak menutup itu untungnya seperti apa. Nah ini kan seperti dikelolanya seperti main-main ya. Depannya ini ada langkah lagi nggak dengan Kementerian Koperasi rencananya? Jadi pihak kementerian juga tadi mengatakan kalau ada teman-teman segera laporkan. Bahkan saya dikasih nomor kontaknya, segera laporkan, nggak usah formal, juga via WA saja, karena segera kalau ada temuan-temuan supaya segera diselesaikan. Itu janji dari Kemenkop, khususnya Bapak Pengawas tadi. Jadi rencana ibu setelah tahu kondisinya seperti itu dan pihak koperasi pun secara mungkin di kantor koperasinya itu dengan ini perkiraan aja ya, perkiraan aja. Itu kan kelolaan asetnya kan jumlahnya kan puluhan miliar aja lah, walaupun mungkin sampai ratusan miliar. Dengan cuma ada 2 orang administrasi kayak gitu, dalam benak ibu sekarang bagaimana si koperasi ini? Nggak benar. Jadi kan tidak ada laporan sama sekali dari. Soalnya mengelola uang sebanyak itu kan harus seorang ahli yang bisa lah, nggak hanya seorang admin yang bisa menyatakan bahwa ini nanti akan dibayarkan, bahkan sedang didata siapa yang akan diambil uangnya gitu kan. Mungkin harus dikelola uang sebanyak itu dikelola secara profesional, apalagi itu uang orang lah, uang gabungan, uang masyarakat gitu. Jadi ya harus dikelola secara profesional. Kalaupun umpamanya kalau dikelola secara profesional kan harus ada laporannya, apakah itu rugi atau untung gitu kan. Ada, kita sebagai investor atau sebagai peserta itu kan ngerti, tahu oh itu rugi, kita tidak menutup itu untungnya seperti apa. Nah ini kan seperti dikelolanya seperti main-main ya. Kalau hanya barang admin yang mungkin hanya untuk dipajang aja di situ untuk nungguin kalau ada orang yang datang gitu. Jadi kalau misalkan itu memang transparan dari jumlah anggota atau jumlah pengurus dan sistem keuangannya transparan, ibu sebenarnya kan nggak masalah. Ya nggak masalah. Jadi makanya jangankan itu umpamanya kalau ada keanggotaan jelas, kemudian keluar masuknya uang jelas, kemudian pengelolaan uangnya jelas. Di situ dinyatakan benar dalam laporannya rugi, ya itu memang keadaan seperti itu ya nggak masalah. Kalau umpamanya ada kejelasan transparansi dalam pengelolaan uang tersebut gitu kan. Ya jadi dipakai kemana uang itu, dikumpulkannya kemana, di mana, dipakai apa. Karena janji awal kan itu untuk membangun hotel, investasi itu kan untuk membangun hotel, tapi ternyata kesininya terbukti hotel itu investornya bukan koperasi gitu kan. Berarti uang yang tadinya para investor kumpulkan itu berarti tidak dipakai untuk membangun hotel. Nah itu kemana, itu yang jadi tanda tanya tuh. Ya, jadi ada penyalahgunaan uang nasabah gitu, uang investor gitu. Ya. Kalau misalkan secara kedudukan hukum yang ada di sana sebagai payung hukum untuk hotel itu sendiri pada saat itu ya, setahu saya pada saat itu memang nggak ada koperasi ini bukan pemegang saham gitu, otomatis secara hukum ibu juga bukan pemegang saham gitu. Walaupun janjinya ibu kan dijanjikan untuk membangun hotel. Ibu janjikan saham nggak? Iya, saham. Jadi sertifikat itu
sebagai bukti saham. Bukti saham di situnya juga investasi patungan usaha sebagai saham dalam usaha dan itu ya kurang lebih dalam investasi itu ya saham secara singkatnya, walaupun nanti bentuknya apa. Jadi berlaku selama 10 investasi tahun. tertulis maupun tidak tertulis. Kalau misalkan ibu dagang pecel lele gitu duaan, misalkan 50 ribu, berarti sahamnya kan setengah-setengah. Itu bahasa lain daripada investasi saham. Jadi kalau misalkan memang itu terbuka, transparan, memang digunakan sesuai dengan yang seharusnya, itu kan nggak masalah ibu kan, nggak akan. Ini cuma mempertanyakan, karena secara hukum jika ada penyalahgunaan hak dan kewenangan dan termasuk hak keuangan dan kewajiban keuangan itu sebenarnya itu tindak kejahatan gitu. Dan apalagi sebagai regulatornya Kementerian Koperasi, itu mereka nggak pernah melaporkan kan? Iya. Jadi ibu sekarang tahu bahwasanya koperasi ini secara disifati sama kita itu sebagai koperasi apa? Koperasi yang tidak baik. Koperasi liar. Koperasi yang liar tidak nomor izin, tapi nggak mau ngasih laporan. Tidak ada laporan. Ya, koperasi gurem. Tidak ada. Itu koperasi yang tidak menghargai hukum yang ada di Indonesia. Jadi sewajarnya seharusnya itu. Jumlah anggotanya juga kan nggak diketahui. Ya, jumlah anggotanya juga cuman pengurusnya aja ya, yang ada kan pengurusnya. Iya. Dan sekarang setelah pulang dari sini, apa yang akan didiskusikan ibu kepada teman-teman? Nanti mungkin kita akan kompromi dengan teman-teman sesama investor. Langkah berikutnya mau apa? Pertama dikemukakan hasil pertemuan, briefing pertemuan dengan Kemenkop. Kemudian juga kita akan merencanakan merundingkan kira-kira langkah apa yang baik untuk selanjutnya. Data itu harus lebih lengkap kan supaya kita melangkahnya tepat gitu lah, nggak salah sasaran. Tadi si Bapak juga katanya segera cari data-data yang lainnya untuk dilaporkan gitu ya. Temuan-temuan yang lain segera laporkan, bahkan nggak usah dengan formal juga silakan WA ke saya gitu. Jadi mungkin nanti saya dengan teman-teman kompromi, kemudian mendiskusikan langkah-langkah berikutnya dan mencari pelengkap data berikutnya. Oke, jika itu memang dirasa ada penyalahgunaan penyelewengan keuangan gitu ya, itu kan bisa tindak pidana pencucian uang. Kemungkinan besar terjadi seperti itu kalau memang berdasarkan legalitas yang ada di hotel tersebut itu. Dimungkinkan nggak sih kalau misalkan itu nanti jadi tindak pidana pencucian uang? Kalau misalkan pihak ini koperasinya ternyata ketika diundang sama kementerian nggak mau bertemu, gimana? Ya berarti kan ya udah menyalahgunakan koperasi itu sendiri, ya berarti menyalahgunakan uangnya, ya bisa dianggap juga menggunakan uang untuk kasus pribadi, ya pencucian uang bisa dianggap pencucian uang juga. Kalau misalkan pihak koperasi mau memfasilitasi ibu dengan pihak koperasi kementerian yang mau fasilitasi dan mereka nggak mau datang, jadi ibu akan menyiapkan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan berunding dengan teman-teman. Jadi karena kan sebenarnya ini sudah ya Bu ya. Ini kan udah meminta sebenarnya pihak koperasi kan ini udah 1 bulan lebih kan surat ini. Iya. Permohonan untuk diskusi harusnya tanggal ini. Harusnya ini ada pihak koperasi. Seharusnya, tapi ternyata pihak Kementerian Koperasi kesulitan untuk berhubungan dengan ketua koperasi katanya. Karena nggak ada ketuanya, katanya menurut Kemenkop tuh yang ada hanya 2 orang admin di kantornya itu. Tidak. Di situ ada kantor berjajar, katanya banyak. Pengurusan koperasinya tidak jelas. Ya, katanya tadi juga pada saat mau menemui ketuanya harus janjian dulu. Itu persulit. Dari pihak Kemenkop juga kalau misalkan ini kan mereka kan menindaklanjuti lagi nih pihak Kementerian Koperasi.
apakah setelah menindaklanjuti dan ternyata memang pihak koperasinya nggak mau bertemu, nanti mungkin ada langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ya mungkin didiskusikan dengan teman-teman. Iya, gitu ya. iya, iya. akan didiskusikan. Jadi berarti ya udah dipanggil oleh lembaga setingkat kementerian aja masih membandel, ya berarti dia mah nggak benar gitu lah. Iya, kelihatan nggak benarnya tuh gitu kan. Jadi ya kita akan rundingkan langkah berikutnya. Rundingkan. Kira-kira berapa investor. lama waktu yang ya pokoknya ibu ngasih jangka waktu berapa lama pihak koperasi ini kalau ternyata sudah ditemui, berapa lama akan melakukan langkah-langkah lagi? Kita tadi nggak menjanji nggak ini nggak Maksudnya, Ibu kita kira-kira akan, kan ngasih. ibu bisa komunikasi dengan mudah gitu. ya kita mungkin kita nanti kompromi via WA, via telepon juga hasilnya seperti ini. Nah kita kira-kira langkah berikutnya mau apa? Nah itu kita akan rundingkan dalam minggu-minggu ini juga gitu. Dalam minggu ini secepatnya Ya, gitu ya. Baru nanti ada tindakan seperti apa. Nanti ada masukan juga kan, masukan Iya, dari ada rekan-rekan. Oke, terima kasih. Mungkin ada pesan terakhir Bu buat teman-teman terutama. Buat teman-teman, jadi yang sama-sama yang senasib ya, mari kita sama-sama untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalur yang tepat gitu. Sehingga mudah-mudahan ya kalau kita sudah berusaha dengan jalur yang tepat ya mudah-mudahan mendapat hasil yang tepat juga. Ya yang belum bergabung di grup juga bisa hubungin ke Ibu. Ya. Bisa hubungin ke Ibu nanti mungkin akan diwakili oleh Bu Helwa atau siapa gitu ya di nomor-nomor tertentu nanti bisa dicantumkan itu ya untuk yang mau bergabung di Paguyuban Investor ini. Paguyuban nanti ketemu. Kalau nanti diwakili sama nomor saya untuk dokumentasi ini. Oke, close. Ibu closing dulu. Ya, terima kasih untuk pembicaraan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat hasil yang baik. Kita sudah berusaha optimal semampu kita dengan jalur yang sesuai dengan semestinya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mendapat hasil yang optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu wawancara saya dengan ibu-ibu itu, dan mungkin ini ya mungkin saya akan bagi 2 part karena mungkin terlalu panjang ya. Dan saya di sini cuma menjelaskan sedikit bahwasanya karena saya juga ada di sana dan saya mendampingi dan saya memberikan pertanyaan juga kepada pihak Kementerian Koperasi. Intinya teman-teman, saya memberikan penjelasan kepada pihak mereka Kementerian Koperasi sesuai dengan teman-teman yang nggak hadir, karena saya juga menerima aspirasi dari teman-teman yang nggak hadir. Misalkan seperti contoh Bu Ica bahkan udah datang ke Kementerian ke Koperasinya, dia itu malah dilempar sana lempar sini, bilang sampai sini, sampai akhirnya disuruh ketemu Yusuf Mansur dan tidak bisa ketemu pada saat itu juga, dan sampai janjian dan pada akhirnya ketemu, tapi pada saat ketemu tidak ada titik temu dan tidak ada kesepahaman. Artinya sebenarnya Bu Ica itu sederhana. Jadi Bu Ica itu pingin tahu sebenarnya uangnya kemana dan bentuk sahamnya apa gitu. Dan bagi Sumancur malah nggak jelas, marah-marah kayak gitu. Ya malah kayak gitu lah intinya. Ya pokoknya seperti itu. Nah untuk waktu saya di dalam, saya mengambil kesimpulan teman-teman. Ini kesimpulan yang sangat sederhana. Bahwasanya kita sebagai orang yang berkedudukan di Indonesia, berkedudukan hukum di Indonesia, kita mematuhi regulasi-regulasi yang terkait gitu. Karena ini hubungannya dengan pemerintahan itu sendiri. Jadi kita mencoba untuk datang ke Kementerian Koperasi berdasarkan ya karena kan ini koperasi hubungannya. Jadi kita bertanya pada mereka dan kita mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Koperasi. Pertama mereka menerima baik kita dan mereka sangat berterima kasih kepada kita bahwasanya laporan ini akan membantu mereka dalam pengumpulan data-data yang kebanyakan koperasi-koperasi bermasalah itu memang mereka nggak taat hukum, jadi nggak taat peraturan. Nah
Contohnya misalkan Koperasi Indonesia Bersama itu, mereka itu memang nggak pernah melaporkan RAT, nggak pernah melaporkan apapun kepada pihak Kementerian Koperasi. Mereka berterima kasih pada itu. Keduanya mereka menyambut baik kita karena ya intinya mereka itu pingin kalau misalkan ada permasalahan ya bertanya dulu kepada regulator gitu. Jadi ini udah jadi langkah bagus buat teman-teman yang mewakili, ini ibu-ibu yang mewakili teman-teman yang ikut patungan usaha dan lain-lain yang berhubungan dengan investasi itu. Tinggalnya pihak dari Kementerian Koperasi itu menjelaskan bahwasanya mereka waktu viral ini, waktu sebelum kita datang ini, bahkan sebelum sebelum adanya surat yang kita masukkan kepada mereka, kan udah rame nih masalah koperasi. Itu mereka itu sudah datang ke sana. Bahkan dengan dengan berbagai hal lah. Untuk khusus orang yang misalkan kita temui bagian pengawas itu, dia bahkan datang dengan secara pribadi, bukan sebagai bagian dari kementerian. Ya awal-awalnya itu galak gitu, katanya seperti itu. Waktu saya datang katanya galak. Ini menurut mereka gitu. Begitu tahu dari kementerian mereka baik. Jadi ya itu kata pihak ini ya, tapi nggak tahu lah. Kita ambil positif tingginya aja. Intinya pihak Kementerian Koperasi sudah berupaya untuk datang langsung kepada koperasinya dan mencoba mencari tahu bagaimana sih struktur kepengurusannya, apakah masih aktif atau tidak, apakah koperasinya masih aktif atau tidak. Dan menurut informasi yang kita dapatkan pada mereka itu katanya si adminnya ini mencoba mencicil, katanya udah mau mencoba mencicil kayak gitu. Tapi kan ini bukan soal mencicil dan nggak mencicil sebenarnya. Pertanyaan ibu-ibu sebenarnya gampang loh. Uang kita itu sebenarnya dikemanakan gitu. Kenapa ya janji sahamnya itu nggak pernah ada gitu? Sebenarnya apa sih sebenarnya? Ini kan bukan pinjam meminjam, bukan utang piutang, ini kan investasi gitu. Pihak Kementerian Koperasi menjelaskan juga permasalahan ini nggak bisa selesai memang karena apa? Ketika kita berupaya untuk menemui ketuanya, pengurusnya atau lain-lainnya, katanya susah sekali, katanya harus janjian dulu, harus ini, harus itulah. Pokoknya intinya berbelit gitu, sehingga pihak dari Kementerian Koperasi ini sampai sekarang belum mendapat informasi yang valid atau mendapat kesimpulan yang valid mengenai koperasi ini, karena ya itu susah ditemui si pihak koperasinya gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa tadi dengar dari pihak ibu-ibu seperti itulah. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti ini setelah misalkan nanti teman-teman katanya mau rapat lagi, dan setelah rapat itu mungkin dihasilkan akan bagaimana, akan laporan ke Kementerian Koperasi bagaimana tindak lanjutnya, apa Kementerian Koperasi ini sudah menindaklanjuti, sudah datang ke sana atau belum, atau misalkan sudah mengundang atau belum secara resmi kepada koperasinya. Sudah mengundang, kalau misalkan nggak datang ya itu baru mungkin akan ada kejutan lagi teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, itu intinya ya. Jadi teman-teman terus stay ikutin kita karena kita masih banyak kejutan-kejutan yang pasti tujuannya ini untuk kepentingan bangsa juga gitu teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.